Selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih Makassar di hari ini, Rabu 15 September 2021. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Roberto JM Wage. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 6 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas rahmat dan belas kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Hanya karena anugerah-Mu, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengutusan-Mu, kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus dan berkenanlah atas pengabdian kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Mazmur secara berbalasan. Terambil dari Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 5. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Jemaat, kita menyanyi bersama dari Gita Bakti 61 ayat 1 dan 2.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dalam pertolongan kuasa dan kasih-Mu, kami boleh menjalani hari ini di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Saat ini sebagai gereja-Mu, dalam persekutuan jemaat di Bahtera Kasih, Kota Makassar ini kami kembali bersekutu untuk melaksanakan ibadah rutin kami di setiap hari Rabu, yang di dalamnya kami memuji dan memuliakan nama-Mu, yang di dalamnya kami menyiapkan hati dan pikiran bahkan seluruh hidup kami untuk diberkati oleh sabda firman-Mu. Oleh sebab itu saat ini kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah, ya Bapa, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Semua kami, baik yang beribadah di gedung gereja ini maupun yang beribadah dari dalam rumah kami masing-masing. Dan biarlah hanya suara Tuhan yang kami dengar, firman itu menetap dalam hidup kami dan kami mau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapa bersabda dan berfirman, tuntun dan pimpin kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk membaca firman Tuhan yang akan dibacakan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mari kita dengarkan bersama 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai dengan yang ke-15 yang menyatakan di bawah judul perikop kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain? Selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tuanya lah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini tema kita adalah sesuai dengan Sabda Guna Dharma Krida. Dalam bacaan rutin kita setiap hari Rabu untuk ibadah keluarga memberikan tema mengorbankan diri atau pengorbanan diri. Ini tema cukup menarik, sangat menarik bahkan. Kalau kita mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan
Di dalam Injil Yohanes misalnya, ayat 15 sampai dengan 22, ayat 15, ya Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 tepatnya. Di sana Tuhan Yesus katakan demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam ayat ini, maka secara sederhana mau dikatakan begini, kalau kamu mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyebut kamu sahabat, maka kamu harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan apa perintahnya? Dia katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pengorbanan. Ada pengorbanan di sana. Seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia berkorban bagi kita. Tetapi sebelum kita lebih jauh lagi mendalami tema ini tentang pengorbanan diri, maka baiklah kita mendalami terlebih dahulu bacaan kita. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya berikan pengantar sedikit begini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus itu ada 2 kali. Itu sebabnya disebut ada pertama Korintus dan ada 2 Korintus. Tetapi tahun penulisannya tidak jauh berbeda antara surat yang pertama dengan surat yang kedua. Sekitaran tahun 55 sampai dengan 56 Masehi. Yang berbeda adalah tujuan daripada surat itu. Kalau surat pertama Korintus itu ditulis, salah satu nasihat yang sangat mengemuka adalah karena ada persoalan di sana, di tengah-tengah jemaat Korintus. Persoalannya itu adalah terjadi perseteruan, perselisihan di antara warga jemaat di Korintus. Dan hal itu berpotensi untuk atau bisa mengakibatkan perpecahan jemaat. Hal ini menjadi latar belakang mengapa pada akhirnya Paulus harus memberikan nasihat rohani kepada jemaat-jemaat di Korintus. Berbeda dengan suratnya yang kedua itu lebih kepada tentang penjelasan Paulus tentang siapa dirinya. Karena pada saat itu di tengah-tengah jemaat itu juga hadir orang-orang yang menyatakan atau mereka menghasut jemaat untuk meragukan kerasulan Paulus. Nah, salah satunya itu apa yang kita baca malam hari ini. Ketika Paulus juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan. Lalu kemudian dia juga mengatakan, namun segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Nah, itu dalam bacaan kita ya, ayat 11 dan ayat 12. Itu salah satunya juga. Sehingga Rasul Paulus menjelaskan kembali sesungguhnya siapa dia, begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan bagian ini memang menjelaskan hal itu. Tapi yang paling jelas adalah di dalam ayat 11 sampai dengan ayat 15 ini mau dikatakan begini. Paulus mau mengatakan kepada mereka, selain dia menjelaskan tentang kerasulannya, oleh karena ada banyak orang yang menghasut untuk membenci Rasul Paulus, dia katakan bahwa kerasulannya itu sudah dibuktikannya. Apa buktinya? Itu tadi ayat 12, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, oleh tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi Paulus sudah katakan jelas bahwa apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan, tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa yang ia tunjukkan di tengah-tengah jemaat itu menunjukkan bahwa kuasa Yesus Kristus itu yang berasal dari Allah itu hadir di dalam dirinya, dan itu memampukan ia untuk berkarya dan menyatakan kuasa Allah melalui tanda-tanda mujizat-mujizat. Paulus menegaskan itu untuk menjelaskan bahwa sungguh ia adalah juga seorang rasul. Tetapi Bapak Ibu, memang realitasnya adalah pada akhirnya
Ada juga warga jemaat yang terprovokasi ikut serta untuk percaya bahwa ya Paulus bukan rasul begitu. Ada mereka yang berpikir demikian. Nah, pada bagian akhir dalam bacaan kita ayat 11 sampai dengan ayat 15, Paulus memperlihatkan lagi bahwa kesungguhannya di dalam ia menjalankan panggilan dan pengutusannya sebagai seorang rasul itu, ia nyatakan dan ia perlihatkan dengan kesediaan diri, mengorbankan segala sesuatu yang ia miliki untuk jemaat. Bahkan dia bilang, apa yang menjadi milikku. Bahkan bukan saja apa yang menjadi miliknya, dirinya, dia mengorbankan dirinya. Mari lihat ayat 15. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasih? Itu dia. Nah, dalam bagian ini kita mau dalami betapa Rasul Paulus itu dalam panggilan dan pengutusannya, ia benar-benar memperlihatkan akan kesungguhannya untuk berkorban bagi Tuhan di tengah-tengah pelayanannya kepada jemaat. Dan ini yang luar biasa. Bukan saja apa yang ia miliki, apakah itu harta, barang, dan segala sesuatu yang ia miliki. Bahkan dia bilang, diriku, hidupku, tubuhku, aku korbankan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Berdasarkan penjelasan ini kita akan masuk dalam tema tadi, pengorbanan diri. Sekalipun memang kita melihat bahwa betapa besar tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Sekalipun dia ditolak, dia dibenci, dan ada orang-orang yang dihasut untuk menolak dia, Paulus tetap memberi dirinya. Paulus tidak membenci. Paulus tidak membenci jemaat di Korintus, tetapi dia tetap tulus memberi dirinya. Pertanyaannya buat kita adalah, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita melakukan atau memberlakukan sikap hidup yang bersedia berkorban? Mengorbankan apa yang kita miliki, bahkan mengorbankan diri kita untuk Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan jemaat, bersama dengan keluarga, bersama dengan sesama manusia. Sudahkah kita itu berlakukan sikap hidup yang bersedia berkorban? Tuhan Yesus tadi katakan, kamu adalah sahabat. Dan oleh karena kamu adalah sahabat, maka Tuhan Yesus memperlihatkan sikap kasihnya. Ia mau berkorban bagi sahabat, bagi manusia. Lalu kemudian kalau kita ingin disebut sahabat juga, maka kita diajak untuk mau berkorban. Sudahkah itu kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kita berkorban bagi siapa yang pertama? Mari kita mulai dengan berkorban bagi Tuhan. Memang firman juga mengajarkan bahwa menyatakan cinta kasih kepada Tuhan itu harus dimulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi mari kita fokus dulu, sudahkah kita berkorban bagi Tuhan? Sudahkah kita memberi diri, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan apa yang kita miliki, mempersembahkan tubuh kita? Paulus bilang, aku mengorbankan diriku, mengorbankan diri kita bagi Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan demikian, saya bacakan buat kita semua. Ini satu nats yang sangat terkenal sekali. Tapi mari kita dengarkan sama-sama. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 di sana dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Coba perhatikan baik-baik. Mempersembahkan tubuhmu
hidupmu, dirimu untuk Tuhan. Itu sikap hidup yang mau berkorban bagi Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah lakukan terlebih dahulu, Ia sudah lakukan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, posisi kita manusia di sini. Allah di sini. Dia tinggalkan kemuliaannya, kemahatinggiannya, kebesarannya untuk turun ke bawah, menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bukan cuma sama, tetapi dia turun lagi dari posisi manusia, lebih rendah lagi dari manusia pada umumnya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan itu pengorbanan, dia tinggalkan tempat yang tinggi. Bukan saja sampai di situ, dia berkorban menjalani kehidupan ini dengan segala keterbatasan yang ada. Bintang dan langit menjadi tempat perteduhannya di malam hari. Kemana dia pergi, dia hanya tidur di tempat yang sangat sederhana untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan keselamatan. Hidupnya bukan dari istana, tidak, tetapi dari sebuah kandang domba. Dari segala kekurangan, dari segala status yang paling rendah para gembala, dia hadir dari sana. Dia meninggalkan semua kemuliaannya, dia meninggalkan semua kebesarannya, dia meninggalkan semua segala sesuatu yang ia miliki. Ia menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba dalam ketiadaan. Dia bersedia hidup dalam segala keterbatasan. Dan itu pengorbanannya. Tetapi sekali lagi bukan hanya dia turun dari tempat yang tinggi dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, hidup dalam segala keterbatasan. Bukan sampai di situ saja pengorbanan Yesus. Lebih jauh lagi, bahkan ia bersedia untuk disalibkan, mati buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ia bersedia untuk menderita di atas kayu salib. Dan itulah pengorbanannya yang sejati dan sempurna. Kalau dia sudah berkorban begitu, bersediakah kita juga berkorban bagi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mati bagi kita? Bersediakah juga kita di dalam kehidupan kita ini, mau juga gitu memposisikan diri kita, melepaskan segala hal yang melekat di dalam diri kita, apakah itu tentang status sosial, tentang segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita, lalu kita mau katakan bahwa saya sama dengan sesama saya sama dengan kamu, saya tidak lebih dari seorang yang dianggap rendah dalam hitungan dan nilai sosial. Saya sama dengan siapapun di dalam dunia ini, bahkan dengan orang-orang yang tidak memiliki apapun, saya sama dengan mereka. Bersedia enggak kita seperti itu? Realitasnya kan adalah kita ingin selalu dihormati, kita ingin selalu ditinggikan. Kita ingin merasa lebih dari orang lain. Tetapi firman tidak ajarkan begitu, Kristus tidak ajarkan begitu. Bahkan lebih jauh Tuhan Yesus katakan, kamu bukan hamba. Aku tidak lagi memanggil kamu sebagai hamba. Tetapi kamu adalah sahabat. Coba lihat. Tuhan Yesus mengangkat kita. Dalam posisi yang rendah, Dia angkat kita sama dengan Dia. Tapi anehnya di dalam hidup ini, kita berlomba untuk merendahkan orang lain. Kita berlomba untuk dianggap memiliki status yang lebih tinggi dari orang lain. Bapak Ibu, itu bukan sikap hidup orang percaya, bukan sikap hidup orang Kristen. Kita mau belajar berkorban. Dan kita mau memposisikan diri kita sama dengan sesama kita dan dengan orang lain. Hal yang kedua,
Pengorbanan Kristus itu juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita juga bersedia berkorban bagi sesama kita, bagi keluarga kita. Bagaimana kita bersedia memberi diri kita bagi sesama kita manusia, bagi keluarga kita. Bagaimana kita bersedia hidup berbagi dengan apa yang mereka butuhkan di dalam hidup mereka dan apa yang kita miliki di dalam hidup kita. Paulus katakan, bahkan aku berkorban milikku, mengorbankan milikku. Bapak Ibu, dalam Kisah Para Rasul pasal 4, jemaat mula-mula, saya mau bacakan buat kita ya. Mari kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4. Di sana dalam ayatnya yang ke-32 sampai 34 dikatakan demikian. Saya bacakan buat kita. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, ayat 35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Sampai situ. Ini sebenarnya mau mengajarkan bagaimana semangat kebersamaan itu. Bagaimana semangat untuk mau rela berkorban bagi orang lain, mau berbagi dengan orang lain. Nah, persoalannya adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tahu bersama di masa pandemi ini banyak orang yang menghadapi pergumulan tentang persoalan ekonomi. Tetapi tidak juga bahwa semua orang. Ada juga orang-orang yang di dalam hidupnya itu tetap Tuhan berkati, lalu kemudian Tuhan lebihkan. Ini yang saya sering katakan dan sering saya pernah beritakan juga dalam ibadah, bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara, satu waktu Tuhan Yesus katakan, aku tidak selama-lamanya bersama-sama dengan kamu, tetapi orang miskin akan tetap selalu ada sama-sama dengan kamu. Ini mau dikatakan apa? Ada kewajiban yang Tuhan titipkan di setiap berkat-Nya kepada kita. Bahwa berkat yang Tuhan berikan itu bukan untuk kita saja. Tetapi di dalam berkat itu ada hak yang Tuhan titipkan untuk kita teruskan kepada mereka, para janda, orang-orang miskin, anak yatim piatu. Tuhan titipkan berkat itu lewat saudara dan saya. Dan dari situ kita mau diajar untuk berkorban. Mengorbankan apa yang kita miliki dalam kesadaran bahwa Tuhan berikan ini, agar saya dapat meneruskannya bagi sesama saya. Itu dia. Apakah pengorbanan itu sudah kita lakukan? Kadang-kadang kalau kita berbicara soal materi saja kita sudah berat hati. Bagaimana mungkin kita dapat melakukan Injil Yohanes 15 tadi yang mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat ini mau menegaskan, kalau kamu mau disebut sahabat oleh Tuhan Yesus, maka bersedialah berkorban. Firman Tuhan katakan, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hampir-hampir mustahil itu mau dilakukan. Karena baru apa yang kita miliki kita sudah berat mau berbagi. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang Tuhan berikan kepadamu, maka berkorbanlah dan bagikanlah itu kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, kalau tadi kepada Tuhan, kepada sesama manusia kita diajar untuk berkorban, maka yang ketiga, terhadap gereja Tuhan. Bersediakah kita berkorban bagi gereja Tuhan? Bersediakah kita memberi diri dalam hidup bersekutu, dalam hidup bekerja dan melayani, dalam kita menopang seluruh gerak langkah pelayanan gereja ini? Bersediakah kita memberi diri kita? Hari ini kita bergumul bersama tentang
Pertanyaan yang besar adalah, apakah saat ini ketika ibadah ini dilakukan secara daring, apakah jemaat ini ikut beribadah atau tidak? Ini menjadi pertanyaan yang besar. Mungkin ada yang mengatakan, kami tidak bisa beribadah, Pak. Kenapa? Kalau live streaming berarti membutuhkan data, kuota. Itu membutuhkan uang. Makan saja susah, apalagi itu. Oke. Mungkin itu bisa menjadi sebuah excuse gitu ya, alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Sah-sah saja, tetapi apakah itu dapat dibenarkan di hadapan Allah? Hanya Allah dan saudara yang tahu. Karena saya tidak mau menghakimi saudara salah atau tidak salah, tidak. Hanya Allah yang tahu. Benarkah saudara tidak mampu membeli kuota itu atau tidak? Hanya Allah yang tahu. Atau saat ini ibadah sudah dibuka secara luring juga di gedung gereja. Jalan kaki tidak terlalu jauh kalau daerah-daerah tidur. Tapi masih juga tidak datang beribadah. Apa alasannya? Hanya Allah dan saudara yang tahu. Tetapi firman ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa berkorban itu juga bagi gereja Tuhan adalah bersedia mengambil bagian untuk turut serta dalam arakan pelayanan gereja itu. Kalau saudara bicara tentang jasa, saudara bicara tentang pendapatan, dari situ firman Tuhan katakan upahmu besar di sorga. Dalam satu keyakinan, jerih lelahmu bersekutu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saya meyakini itu. Kalau saudara seringkali datang beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, apapun yang saudara kerjakan dan lakukan selama itu berkenan di hadapan Tuhan dan benar dan baik adanya, maka semua itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita diajar untuk berkorban waktu, memberi diri kita untuk menopang dalam pelayanan-pelayanan gereja Tuhan ini melalui persembahan, melalui persepuluhan, melalui syukur kita. Itulah pengorbanan kita. Sehingga Injil Kerajaan Allah itu akan tetap terus diberitakan. Nama Tuhan akan terus ditinggikan dan dimuliakan. Yang terakhir, sebelum saya aminkan bagian firman ini, saya mau katakan bahwa pengorbanan itu juga dibutuhkan di dalam kita mengambil posisi yang lebih rendah dari sesama kita untuk mengampuni dan memaafkan. Hari ini ada banyak persoalan, ada banyak perseteruan, ada banyak perselisihan yang tidak selesai. Apakah itu di antara suami dan istri, apakah itu di antara orang tua anak-anak, ataukah di antara sesama anggota jemaat, ataukah di antara di dalam kehidupan bertetangga atau teman kerja dalam satu instansi atau kantor. Perselisihan dan perseteruan itu bisa saja terjadi, tetapi jarang sekali orang mau mengambil posisi untuk merendah dan mengampuni atau memaafkan. Manusia lebih suka kalau dia diakui benar dan orang lain yang disalahkan. Manusia lebih suka untuk dia dijunjung daripada dia harus merendah. Sehingga maka akan sulit untuk mengeluar kata maaf. Ini soal. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, lewat firman ini sekali lagi saya mau katakan, ketika manusia penuh dengan dosa, Allah tidak menunggu manusia itu berseru dan memohon pengampunan dari Allah. Allah tidak menunggu itu. Tetapi Allah langsung turun ke dalam dunia. Bahkan lebih rendah dari manusia, seperti seorang hamba. Kristus Yesus mengambil rupa seperti itu. Dan dia mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sikap pengorbanan yang seperti itu, yang harusnya hidup dalam diri kita sebagai orang percaya. Bukan sikap yang mempertahankan ego kita. Bukan seperti itu. Firman Tuhan katakan, ampunilah, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka kamu juga tidak akan diampuni. Berkorban. Bahkan orang katakan, ya
kita memang harus berkorban perasaan. Mungkin sakit bagi kita. Tetapi itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Mau merendahkan hati kita, mau mengalah, mau berkorban. Agar apa? Di akhir hari ada damai di sana. Itu yang Tuhan inginkan. Engkau dan saya diutus agar ada damai, bukan agar ada perseteruan, bukan agar ada dendam, bukan itu. Kita diutus agar ada damai. Bagaimana cara damai itu terjadi? Mari berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bakti 242 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya, oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingnya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terendah. Walau samudra tintanya dan langit biru kanvasnya, tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. Samudra luaskan kering melukis kasih-Nya, bentangan langit pun kecil menjadi kanvasnya. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingnya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terendah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersehati dalam syafaat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Bapa sorgawi, kalau hari ini masih banyak hal dalam sikap hidup yang bersedia untuk berkorban, tetapi Engkau dapati kami masih setengah hati dalam melakukan sikap hidup pengorbanan ini. Maka biarlah melalui firman-Mu ini kami semua semakin dibentuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mau secara total dan penuh berkorban untuk Tuhan, sesama, gereja, keluarga, bahkan biarlah seluruh pengorbanan kami yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan, agar di tengah pengorbanan itu ada damai sejahtera Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Bapa sorgawi, lembutkanlah setiap hati. Jauhkanlah dari keinginan untuk mengeraskan hati dan menolak untuk melakukan pengorbanan. Tetapi biarlah masing-masing kami dalam hati yang lembut menerima firman ini. Dan oleh kuasa Roh Kudus, kami berkomitmen untuk berkorban bagi Tuhan, bagi gereja, dan bagi sesama kami manusia.
Bapa Sorgawi, terima kasih atas firman-Mu ini. Kami percaya ada damai sejahtera di tengah kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, masyarakat yang akan kami tuai di tengah-tengah pengorbanan kami. Terus tuntun dan pimpin kami, terus mampukan kami Tuhan, agar kami mampu melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan dari sektor 1 sampai dengan 12. Tuhan memberkati mereka semua dalam segala keberadaan mereka. Pribadi, keluarga, tugas tanggung jawab sebagai seorang suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, cucu, bapak, ibu, semua Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kalau ada di antara mereka yang sedang mencari pekerjaan, mari tunjukkan di mana Engkau menyediakan pintu berkat berupa pekerjaan buat mereka ya Tuhan. Bahkan pakai semua kami untuk saling menginformasikan pintu berkat Tuhan berupa pekerjaan itu. Dan pakai juga kami Tuhan, agar kami mau hidup berbagi dengan sesama kami. Tuhan juga memberkati setiap rencana-rencana setiap keluarga di dalam mereka menata kehidupan rumah tangga keluarga menuju masa depan. Kami percaya masa depan itu Tuhan yang sediakan bagi semua kami. Oleh sebab itu biarlah hikmat Tuhan yang memampukan kami untuk merencanakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami ditibakan di masa depan yang Tuhan sediakan. Berkati juga anak-anak kami yang sedang bersekolah dan sampai di perguruan tinggi. Berkati mereka semua Tuhan, dalam segala usaha upaya mereka menggapai cita-cita mereka. Berkati setiap pekerjaan dan pelayanan, bahkan usaha-usaha jemaat-Mu. Berkati mereka semua Tuhan. Para presbiter, penatua dan diaken, khususnya mereka yang bertugas malam ini dari sektor pelayanan 10, bersama dengan organis, Stefli dan pemandu lagu, Saudari Natal, juga tim multimedia, sound system, Infocus, semua mereka yang bertugas di bagian multimedia Tuhan, bersama dengan Satgas, Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, dan juga pegawai kantor Majelis Jemaat. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Unit-unit misioner, para panitia-panitia, semua mereka bahkan bergandengan tangan dengan semua jemaat-Mu. Kami mau bekerja dan melayani bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami, topang kami, dan mampukan kami agar kami boleh berkorban untuk Tuhan di tengah tugas dan tanggung jawab masing-masing kami. Bapa di dalam sorga, demikian juga persembahan pujian yang sebentar akan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan oleh Saudari Natal, biarlah itu menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi persekutuan jemaat Tuhan malam ini. Semua jemaat-Mu yang beribadah dari rumah ataupun juga di gedung gereja ini, kami berdoa buat mereka semua, Tuhan berkati masing-masing mereka. Jaga dan peliharalah seluruh kehidupan mereka semua Tuhan. Kami meyakini dan percaya jeripaya mereka tidak akan pernah sia-sia. Dan oleh sebab itu dalam keyakinan itu kami meyakini semua anak-anak-Mu, umat-Mu ini dalam naungan cinta kasih dan kuasa-Mu. Syukur kami kepadamu ya Allah. Dalam seluruh gerak langkah pelayanan gereja ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang terpapar. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mereka disembuhkan dan dipulihkan. Bahkan pemerintah yang sedang mengatasi COVID-19 ini Tuhan juga berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Badan Eksekutif Legislatif, para kepala daerah. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Bergandengan tangan kami melaksanakan protokol kesehatan dan dalam hikmat Tuhan. Kami percaya ada waktu Tuhan yang pada akhirnya kami semua dilepaskan dan dibebaskan dari situasi pandemik ini. Kami hidup bersama dengan para tetangga kami dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan berkati dan biarlah kami boleh menjadi garam dan terang, sehingga dimanapun dan kemanapun kami hadir, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.
Syukur kami kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipersilakan Saudari Natal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
pengucapan syukur. Jemaat, marilah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan namanya. Seperti kata pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayat yang kedua. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 82. Bait yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Dalam ibadah kami saat ini, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Apa yang kami bawa tidak mampu membandingi kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Rabu 15 September 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat
yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto J. M. Wage, pelayan liturgi Diaken Penatua Sektor Pelayanan 10, organis Saudara Stefli, pemandu lagu dan persembahan pujian Saudari Natalia Samson, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Baptisan Kudus Anak. Nama calon baptis Stephen Immanuel Mamuaya Jerry, anak dari keluarga Jerry Mamuaya, dari sektor pelayanan 1. Baptisan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 6 pagi. Pastoral baptisan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 10 pagi. Ibadah keluarga via online. Hari dan tanggal Rabu 22 September 2021 waktu pukul 19 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu, pelayan liturgi Penatua Milance Leko Gureu dan Diaken Renaldo Kristanto Sinanu, pemandu lagu Ibu Vivi Rumiap, organis Saudari Andrea Liou. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU Semupel Sulsel Bara akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 18 September 2021 waktu pukul 10 sampai selesai. Pelaksana PKLU GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar. Pelayan firman Pendeta Darius Pakiding. Media Zoom. Meeting ID 83692350436. Passcode PKLU SSB 09. Untuk itu dimohon kehadiran anggota dan pengurus PKLU secara daring pada ibadah tersebut. 2. Bidang Inforkom dan Litbang. Ibadah peneguhan sebagai pelayan firman dan sakramen disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar bahwa peneguhan sebagai pendeta, pelayan firman dan sakramen GPIB bagi Vikaris Kristi Febianti Lekahena SSITO akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 19 September 2021 waktu pukul 9 WITA sampai selesai secara live streaming. Tempat gedung Gereja Bahtera Kasih Makassar, pelayan peneguhan Pendeta Melkisedek Eka Puimera MTH. Sehubungan dengan masa PPKM level 4 dengan pembatasan kuota saat ibadah, maka undangan terbatas dan tidak dibuka untuk umum. Ibadah yang dibuka untuk umum adalah pada pukul 6 pagi, pukul setengah 5 sore dan jam 7 malam di gedung Gereja Bahtera Kasih dan pukul 9 di Pospel Ayalon. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 15 September 2021, pelaksana harian Majelis Jemaat. Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian Warta Jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan ingatlah selalu bahwa kepada semua kita Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai sahabat-sahabatnya, agar kita berkorban bagi Tuhan, bagi keluarga dan sesama kita, juga bagi gerejanya dan jemaatnya.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah yang berkarya atas dunia dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkati kamu bersama kaum keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu Saudara dan jemaat. Sampai jumpa lagi dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Jalani hidup dengan sukacita, rela berkorban, dan tetap laksanakan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.